Pernah nggak sih ngerasa aku udah berjuang, doa, skripsi, tapi kok hasilnya bertolak belakang sama ekspektasi aku? Bukankah kalau menggunakan law of attraction semuanya akan tercapai seperti yang aku mau? Bahkan banyak yang menyerah di tengah perjuangannya karena hasil dari perjuangannya nggak kelihatan sama sekali. Hai, aku Fani. Di video hari ini aku pengen jelasin secara simple kenapa sih sampai sekarang manifestasi kita belum tercapai. Karena sekarang kita lagi hidup di zaman healing. Nah, channel aku ini aku buat untuk menjelaskan secara simple hal-hal mengenai spiritual, law of attraction, law of assumption, quantum physics, dan sebagainya. Supaya kita bisa cepat belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya hidup kita jadi lebih baik tentunya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, aku mau bahas dulu cara kerja otak kita. Pikiran kita itu dibagi menjadi dua jenis, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind itu adalah pikiran sadar, logika, dan subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar atau conscious mind biasanya kita sebut logika. Tugasnya memikirkan hal rasional seperti tanggung jawab, logika, analitis, membantu kita memproses informasi, nilai situasi, dan membuat keputusan. Pikiran sadar kita juga membantu kita untuk memecahkan masalah, merencanakan sesuatu, mengontrol perilaku, latihan atau fokus keseharian, seperti saat bekerja, belajar, atau saat interaksi dengan orang sekitar. Mengambil keputusan, kreativitas juga. Tugas utama pikiran sadar itu membantu kita mengatasi tantangan, mencapai tujuan, membantu kita berpikir secara logika dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran bawah sadar atau subconscious mind, tugas utamanya adalah menyimpan informasi secara sadar atau nggak sadar, termasuk pengalaman, keyakinan, pola pikir yang terbentuk sejak kita masih kecil. Subconscious mind juga mengatur fungsi organ tubuh kita seperti jantung, pernapasan, pencernaan, kekebalan tubuh yang tidak perlu kita kontrol untuk menjaga kita tetap hidup. Subconscious mind juga mengontrol perilaku, kebiasaan, dan respon emosi kita secara nggak sadar. seperti namanya, di bawah sadar, artinya kita nggak sadar. Juga memainkan peran besar dalam mengelola emosi kita. Dia menyimpan dan memproses trauma dari pengalaman emosional dalam kehidupan kita dan membentuk pola pikir dan emosional yang mendasari perilaku. Pikiran bawah sadar kita juga dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia dan lingkungan sekitar, termasuk cara pandang kita ke diri kita sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita yang tidak disadari oleh pikiran sadar kita atau conscious mind kita. Pikiran bawah sadar juga mempengaruhi kreatif. Banyak ide dan solusi kreatif muncul dari pikiran bawah sadar. Dan yang paling penting, pikiran bawah sadar mempertahankan pola pikir kita yang telah terbentuk seiring waktu sejak kita masih kecil. Dia tidak pernah berhenti bekerja, tugasnya selalu merekam apa aja yang kita alami, kita terima, kita lihat, terbentuk dari kebiasaan, nilai yang membentuk kepribadian, pola pikir, kepercayaan kita. Setelah menjelaskan soal perbedaan pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, selanjutnya aku mau share fun fact tentang cara kerja otak kita. Sesuai penelitian, ternyata otak kita menghasilkan ribuan jumlah pikiran setiap hari. 95% berasal dari pikiran bawah sadar kita. Artinya apa? Kita nggak sadar bahwa kita dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita setiap hari. Tapi apa hubungannya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dengan manifestasi atau law of attraction? Apa hubungannya? Di video aku yang sebelumnya, aku ada menjelaskan kalau apapun yang ada di sekitar kita itu adalah energi. Termasuk pikiran kita sendiri itu juga energi. Apa yang ada di pikiran kita, itulah yang akan terjadi. Apa yang kita percaya, itulah yang akan kita tarik. Simpelnya, secara sadar, jika kita mau jadi orang kaya, tapi yang menentukan perilaku kita, kepercayaan kita, pola pikir kita adalah pikiran bawah sadar, bagaimana kita bisa menjadi orang kaya kalau pola pikir kita adalah pola pikir orang miskin? Energi yang kita pancarkan adalah energi kurang, energi miskin. Maka energi miskinlah yang akan kembali ke kita. Itulah law of attraction. Itulah hubungannya pikiran bawah sadar dan manifestasi. Jadi kalau kita nggak suka sama apa yang kita hadapi, kita lihat dan kita rasakan sekarang, kuncinya adalah maka kita perlu mengubah pola pikir kita, kepercayaan kita. Tapi ini sulit banget karena sifat utama pikiran bawah sadar kita adalah tidak suka perubahan. Karena apa yang kita serap sejak 0 sampai 7 tahun itulah yang akan jadi sistem otomatis kita. Sedangkan tugas utama pikiran bawah sadar adalah untuk menjaga kita tetap bertahan hidup. Otak kita mau menjaga kita tetap aman supaya kita bisa berlangsung hidup. Maka secara logika, yaitu 5% dari pikiran kita ingin banget ada perubahan. Karena tugas logika yang mau menyelesaikan masalah. Tapi
Tapi pikiran bawah sadar, yaitu 95% dari pikiran kita, suka kebiasaan dan tak mau berubah. Karena alasan utamanya tadi untuk menjaga kita bertahan hidup. Karena sudah lama di sana dan sudah terbiasa, makanya sering banget bertentangan sama apa yang kita mau secara logika. Apa sih yang membentuk pikiran bawah sadar kita? Yaitu segala sesuatu dan kejadian saat kita masih kecil, 0-7 tahun. Di usia ini, otak kita masih menyatu, masih belum bisa membedakan baik, buruk, benar, salah. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan sejak masih kecil akan diserap dan direkam oleh pikiran bawah sadar, yang kemudian hari ini akan menjadi sistem otomatis kita setelah dewasa dan langsung jadi autopilot. Makanya penting banget dan harus hati-hati banget kalau bicara sama anak, karena semuanya akan diserap langsung secara sadar maupun gak sadar, dan tidak dipilih duluan mana yang baik, buruk, benar, atau salah. Kita pasti nggak mau dong menurunkan trauma kita ke anak kita sendiri, yang akhirnya jadi sandwich generation. Trauma akan diturunkan ke setiap generasi. Sebaiknya kalau belum punya anak, kita healing dulu deh, biar kita nggak nurunin trauma-trauma kita ke generasi di bawah kita. Cukup sampai di aku aja, jangan ke bawah lagi. Kembali ke law of attraction. Energi yang kita pancarkan, energi frekuensi yang kita pancarkan dari otak kita, pikiran kita, itulah yang akan kita terima kembali dan itulah yang akan kita rasakan. Kita menarik apa yang kita rasa kita pantas. Kalau misalnya kita merasa pantas, maka energi yang kita pancarkan itu adalah energi pantas. Otomatis sekitar kita itu orang yang frekuensi dengan kita, itu orang yang merasa pantas juga. Sebaliknya, nggak peduli hal itu positif atau negatif, semuanya ditarik karena segala sesuatu itu terbentuk dari energi. Seperti yang aku ceritakan tadi, 95% pikiran kita itu mengontrol sebagian besar dari pola pikir kita. Makanya we should be really careful sama apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita percaya. Singkat kata, inilah yang biasa kita sebut dengan limiting belief. Alasan kenapa manifestasi kita sampai sekarang masih belum tercapai. Ini disebabkan oleh pikiran yang membatasi diri kita sendiri. Contoh simpel yang sering banget kita lihat di sekitar kita, contohnya seperti tentang uang. Banyak sekali orang beranggapan kalau cari uang itu susah, atau orang kaya itu pasti melakukan hal ilegal, atau orang kaya itu jahat. Kita bisa punya asumsi seperti ini. Bisa jadi mungkin karena sejak kecil kita lihat orang tua kita bangun pagi banget, lalu kerja sampai larut malam. Secara nggak sadar, kita menerima informasi bahwa uang itu susah banget dicari. Kita perlu bekerja keras banget sampai larut malam banget baru bisa dapat uang. Ada juga tentang percintaan. Banyak orang yang takut kehilangan pasangannya atau ingin kontrol pasangannya. Mungkin waktu kecil orang tuanya sibuk bekerja atau ada anak yang lebih membutuhkan perhatiannya. Jadi secara nggak sadar dia jadi terhiraukan, dan setelah dewasa Dia takut akan kehilangan rasa dicintai ini. Jadi otomatis dia itu akan mengontrol pasangannya. Setiap perilaku kita, nggak peduli baik, buruk, benar, atau salah, semuanya adalah hasil kerja dari pikiran bawah sadar kita. Jadi gampangnya, jika dari kecil hal yang kita serap itu adalah hal negatif, ya otomatis waktu kita dewasa itulah yang akan jadi limiting belief kita. Jadi untuk berubah, kuncinya kita perlu menggunakan logika atau pikiran sadar kita untuk menerawang dan meneliti ulang pikiran apa aja yang udah direkam oleh pikiran bawah sadar kita sejak kecil. Sistem autopilot kita, sistem otomatis kita juga bukan terbentuk dalam 1 atau 2 hari, tapi bertahun-tahun. Jadi untuk merubahnya tentu aja nggak singkat, butuh waktu yang panjang juga. Sabar. Aku mau sharing tips gimana supaya kita bisa mengubah kepercayaan kita. Pertama, kita boleh mulai dari repetisi. Kita boleh mulai dari afirmasi yang relevan sama hal apa yang mau kita ubah. Tergantung sama mindset seperti apa yang mau kita ubah. Contohnya kalau kita pingin ubah mindset tentang uang, boleh kita buat catatan, aku adalah magnet uang. Waktu awal baca sih pasti ada rasa berlawanan dari dalam hati, tapi ya usahakan aja supaya terbiasa. Karena goal dan tujuan kita adalah untuk merubah apa yang sudah dipercaya oleh alam bawah sadar kita. Kedua, kita boleh merubah mindset kita melalui visualisasi. Dari afirmasi tadi, kemudian kita visualisasikan kehidupan seperti apa yang kita mau. Bayangkan secara detail dan pakai perasaan. Benar-benar dirasakan sampai detail. Bahkan kalau bisa kita mencium aromanya, tahu saat mendengar suaranya, sangat membantu dalam mempercepat proses upgrade sistem kita. Tugas kita adalah buat otak kita membuang sistem kepercayaan lama dan percaya dengan sistem kepercayaan yang baru. Yang biasa sering kita dengar, Delulu. Delulu is the only solulu. Ketiga, ini adalah step yang sangat membantu.
Tapi banyak orang yang nggak berani, yaitu adalah merubah lingkungan. Kalau misalnya kita ada di lingkungan toksik, orang-orang suka fitnah, suka bermain victim, terus kamu masih stay di lingkungan kayak gitu, lari sekentang mungkin. Karena orang-orang toksik, mereka juga mengeluarkan energi toksik, energi yang tidak sehat atau energi negatif. Secara nggak sadar kita juga bisa menyerap energi dari orang lain. Anak IPA pasti tahu, energi itu tidak bisa diciptakan, tapi bisa berpindah tempat. Alhasil, kita juga bisa terpengaruh oleh energinya mereka. Contoh simple, kita boleh deh perhatiin orang sukses atau orang yang terkenal. Mereka itu selalu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau yang lingkungannya tidak sehat. Keempat, ini sangat membantu banget menurut aku, yaitu dengan journaling. Tulis semua, cari kalimat yang mengandung perasaan dan digaris bawah. Telitilah kenapa kita bisa punya perasaan begitu. Di video selanjutnya, aku akan buat tutorial cara menulis jurnal sekaligus membongkar limiting belief kita. Jadi supaya kita bisa sama-sama belajar punya hidup yang lebih baik. Setiap orang itu punya limiting belief. Inilah yang menahan kita. Jadi bukan manifestasi kita nggak bekerja. Semuanya sudah bekerja sesuai dengan pikiran bawah sadar kita. Jadi simpelnya kalau nggak suka sama apa yang kita hadapi, kita rasakan, kita lalui sekarang, ubah dulu kepercayaan kita. Ingat saudara-saudara, pikiran kita itu sangat kuat. Kita punya kekuatan untuk mengubah realita kita. Kita punya, mau atau enggak aja. Tergantung seberapa tekad kamu mau berubah. Jadi bukan manifestasi kita nggak bekerja. Sebenarnya semua yang ada di pikiran kita itu udah termanifestasi. Semuanya udah terjadi. Semuanya sudah kita lihat, semuanya sudah kita rasakan. Kamu suka nggak sama hasil manifestasi kamu yang sekarang? Kalau nggak suka, ubah, diubah. Sekian dulu video hari ini. Kalau ada saran, masukan, pertanyaan, kalian boleh kirim ke email aku atau ke Instagram aku di bawah. Semoga video ini cukup simpel untuk dimengerti dan semoga membantu. Kalau misalnya cara penjelasan aku masih kurang jelas, aku terbuka banget dan terima kasih banget kalau kalian mau kasih saran ke aku. See you in the next video. Bye!